Halo Sobat Medico Global, kembali lagi di channel kami. Pada pemeriksaan penunjang CT scan, apakah gambaran yang ditemukan dan pembuluh darah yang ruptur pada pasien? Jadi kita harus diagnosa dulu berarti ya, biar bisa ngira-ngira gambaran yang ditemukan dan pembuluh darah yang ruptur apa. Nah, di sini KLL nih pasiennya posisi kepala membentur trotoar, ditemukan pingsan. Dalam perjalanan ke RS, pasiennya sempat sadar, kemudian pingsan lagi saat sampai di RS. Apa nih namanya? Lucid interval kan? Nah, kemudian dari pemeriksaan tanda vital ada penurunan kesadaran ya. Kemudian ditemukan hematom pada temporal dextra, kaku kuduk negatif. Kemungkinan apa? Kemungkinan epidural hemorrhage. Epidural hemorrhage itu bentuknya kayak gimana sih di CT scan? Bentuknya biconvex, dia dua sisinya cembung. Kemudian yang ruptur itu perdarahan yang memperdarahi dural mater, karena namanya aja EDH kan, epidural hemorrhage. Itu robeknya arteri meningia media. Nah, ini ada skesa epidural hematom sama subdural hematom. Jadi kalau epidural hematom ini celah masuknya itu darahnya dari fraktur, dari tulang tengkorak atau skull fracture. Nah, nantinya darahnya bakalan ekspansi di sini nih, di spatium epidural. Jadinya dura matelnya ini udah nggak nempel sama tabula interna, udah nggak nempel sama skullnya. Jadi dia peel off skull. Jadi dura maternya udah terlepas dari skullnya. Sementara kalau subdural ini kan robeknya bridging vein. Dia di dalam. Jadi duranya itu masih intak sama tabula interna tengkoraknya. Nah, makanya bentuknya kayak bulan sabit atau crescent itu kalau subdural. Nah, di sini kalian nanti bisa baca sendiri perbedaan dari masing-masing intrakranial hemorrhage ini. Kita fokus ke epidural hematom ya. Ini bisa dibaca di Adam and Spitzer. Nah, dia ini tadi kan penyebabnya itu laserasi di arteri yang memperdarahi dura, yaitu arteri meningia media, di mana dia clinical profile-nya atau manifestasinya tipikal, ada lucid interval, kemudian koma. Nah, bisa disertai dilatasi pupil dengan kontralateral, kemudian bilateral, kelemahan anggota gerak. Nah, itu epidural hematom. Nah, kapan sih cedera kepala harus di CT scan? Jadi untuk CT scan itu ada New Orleans kriteria sama Canadian kriteria. Jadi nggak semua cedera kepala kita CT scan. Buat yang GCS-nya 15, patokannya itu pakai New Orleans ya. Jadi ditemukan adanya nyeri kepala, muntah, pasien usianya lebih dari 60 tahun, ada intoksikasi alkohol atau obat lainnya, kemudian ada amnesia anterograd, dan terbuktinya ada luka di atas klavikula, kemudian adanya kejang. Itu bisa di CT scan. Jadi ini untuk yang GCS-nya 15. Gimana kalau GCS-nya di bawah 15? Kita pakai Canadian, kriteria Canadian. Ini yang dipakai di ATLS. Jadi ada yang dia dibagi high risk sama moderate risk. Nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini gambaran dari epidural hemorrhage tadi yang biconvex atau lentikular nih, cembung. Kalau SDH dia crescent, cekung. Pembuluh darah yang kena diinget-inget ya karena sering ditanya. Kalau EDH yang kena arteri meningia media, kalau SDH yang kena bridging vein. Nah, ini intrakranial hemorrhage lainnya nih, ada subarachnoid hemorrhage dan ada intracerebral hemorrhage. Kalau subarachnoid hemorrhage, gambarannya dia hiperdensia mengisi daerah sisterna, kemudian daerah visura, dan daerah sulcus dan gyrus. Disebabkan oleh rupturnya aneurisma paling sering di sini, di komunikan anterior. Kalau intracerebral hemorrhage, dia hiperdensia di daerah parenkim otak ya. Dia ini disebabkan oleh laserasinya parenkim vessels, bisa mono, bisa multiple. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.